yang sering lihat konten tanpa konteks. Maksudnya, konten tanpa konteks tuh gini, begitu kalian ngelihat, terus kalian mikir gini, "Apaan sih?" Gitu. Ada nggak sih, pernah nggak sih ngelihat gitu kan konten-konten gitu, saking nggak jelasnya sampai kayak, iya terus gitu. Ada juga yang bikin sampai ada konteksnya, bisa dipahamin, tapi nggak ada ujungnya gitu. Jadi kayak, entah itu hanya tujuannya untuk hiburan aja, cuman sekedar, istilahnya ngumpulin audiens aja atau apa gitu. Pernah lihat nggak? Sering ya? Sering. Nah iya, itu disebabkan karena banyak orang yang berpikir itu cuman yang penting saya bikin konten. Jadi, pas lagi fitness, lagi nge-gym, di footage, ditambahin musik, eee, "Anak gym nih bos, tet 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 tet," ya. Jadi tambahin musik, dikasih musik jedag-jedug, di-upload aja. Itu namanya bikin konten tanpa konteks. Artinya, tidak ada purpose di dalam tidak ada tujuan di dalam konten tersebut, apakah konten tersebut maksudnya mau mengedukasi, menginformasi, menghibur, even ya, kalau misalnya kita cuman foto kayak anak gym nih bos, terus kemudian dipakein template CapCut, asal comot aja dan kita upload begitu saja, maka ya pada akhirnya itu cuman akan berlalu lalang menjadi namanya itu dump konten atau konten-konten ya konten-konten sampah ya bahasanya. Maksudnya konten-konten yang memang tidak ada manfaatnya atau tidak ada faedahnya dan ini banyak banget dilakukan sama orang-orang di luar sana terlepas dia adalah konten kreator atau bukan. Nah, kesalahan itu juga dilakukan sama banyak, para pemula, di mana mereka itu tidak naruh konteks. Misal contoh, kayak ada saya punya kenalan, itu punya bakery, dia tuh cuman kayak ngevideo doang gitu, pesenan, orderan gitu. Tapi nggak ditambahin teks, nggak ditambahin visual lainnya, tidak dinarasikan, tidak diceritakan, nggak diapa-apain gitu. Editing-nya juga editing template CapCut. Itu ibarat kayak, kita itu mau jualan, tapi salah konteks gitu, tapi nggak naruh apa-apa di sana. Kayak kita tuh jualan skincare, tapi di stall-nya martabak. Orang nyarinya martabak, pas ngelihat kontennya, nggak nangkep, ini maksudnya apa sih gitu. Kayak mungkin ya misal teman-teman semua kayak mau ngajarin pelatihan diet ya kan, teman-teman mau ngajarin pelatihan diet. Terus teman-teman cuma bilang, sebelumnya segini, sebelumnya sekurus ini, jadinya sebesar ini, anak gym nih bos, terus dikasih musik lagi gitu. Itu akhirnya orang makin, "Hah, apa sih ini?" Gitu. Maksudnya kita tidak bisa membangun connection sama audiens kita, karena kita nggak naruh konteks atau konsep di dalam apa yang kita buat. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau bikin konten, buatlah konten yang relevan atau buatlah konten untuk, dengan sebuah pemikiran di dalam konten tersebut. Di awal yang harus kalian lakukan itu adalah mengeluarkan dulu isi kepala kalian sebebas mungkin dan bernarasilah dengan menggunakan pesan yang ingin kalian sampaikan supaya relevan dengan audiens. Nah, cuman saya mau nanya dulu, definisi relevan ini seperti apa? Oh, oke, sorry. Ada yang bisa jawab teman-teman semua? Definisi relevan itu seperti apa? Oke, boleh komen dong yuk Pak Yuni, yang lain. Pak Yuni sesuai dengan keadaan. Oke, yang lain sesuai dengan tujuan. Oke, sesuai dengan tujuan. Oke. Relevan itu adalah nyambung sebenarnya. Jadi kita tuh kalau mau bikin konten itu harus bisa
eh nyambung sama audiens kita. Di sini ternyata banyak juga ya yang ini ada Pak Sudarsono. Saya agak mau ngelihat sedikit dong. Sebentar saya mau sedikit lihat ini dong bapak-bapaknya nih. Bapak-bapak ganteng, boleh dong di on cam semua biar saya bisa lihat. Biar saya bisa lihat ya pesertanya siapa aja nih. Oke. Di on cam ya guys. Oke, sorry nih. Jadi teman-teman semua, narasi atau bahasa, tata bahasa itu sangat berpengaruh, itu sangat ditentukan dengan siapa orang yang mau kita ajak bicara, oke? Jadi sebelum kita mulai ngonten, kalian harus paham dulu kalian itu mau jualan sama siapa. Bapak-bapak yang hadir hari ini nih bapak-bapak semua ini apa ada ibu-ibu? Bang Abdan, Bang Aril, Bang Azril, Bang Ihsan, Bang Rashid. Oh, ada Kakak Rila Stiweni. Oke, ada Mbak juga ya. Oke, Pak Sudarsono, Pak Suprasta, Valdes, Kak Yuni. Coba kalian komen sama saya. Rencananya kalian mau jualan apa sih? Nggak apa-apa lagi di luar sambil santai aja sambil dengerin. Boleh kasih tahu saya, kira kalian mau jualan apa dan mau jualan buat siapa? Coba komen-komen. Yuk, mumpung kelasnya interaktif, kalau nggak ada komen-komen kan kurang anu. Belum ada ide produk digital. Mau rencananya mau jual produk digital. Jual affiliate-nya Coach Alfian. Siap, Bang Aril. Keren. Oke, teman-teman semua, kalau misalnya kalian mau jualan produk feed creator, berarti kalian harus paham sebenarnya siapa yang jadi target audiensnya, oke? Atau target marketnya. Karena kalau bisa kita nggak tahu siapa yang mau kita ajak bicara, nanti kontennya jadi nggak nyambung. Kalau kita ngiklan, iklannya jadi nggak laku. Jadi sebelum kita mulai, kita harus riset audiens terlebih dahulu. Nah, teman-teman boleh dicatat, diambil bukunya, diambil pulpennya. Saya akan bahas strategi riset audiens langkah demi langkah, bagaimana biar kita tahu siapa sih prospek potensial teman-teman semua. Oke? Dicatat ya. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan untuk bisa menemukan siapa sih potensial audiens kita, sebenarnya hal paling gampang itu adalah bisa jadi dimulai dari diri sendiri kalau produknya adalah feed creator. Tapi kalau misalnya produknya kalian bikin sendiri, kalian mau jadi kreator ya, kalian mau jadi kreator sendiri, oke, kalian mau bikin produk sendiri, kalian tentukan dulu ya, produk yang mau dipasarkan tuh yang mana? Karena Coach Alfian itu punya beberapa produk, oke? Jadi kalian harus jabarkan dulu, kalian mau jual produk apa, produk ini bantu orang biar apa, dan topiknya itu tentang apa. Nah, misalnya kalian mau jual produk 10 days bootcamp fit creator, berarti pembahasannya target audiensnya adalah orang-orang yang suka atau hobi ke fitness center atau sering nge-gym, tapi mereka punya punya ketertarikan dengan dunia konten kreator, mereka punya pemikiran untuk membuat produk mereka sendiri, atau mereka pengen ngejual jasa mereka dan mereka membutuhkan lebih banyak atensi dari sosial media. Nah, kalian jabarkan itu semua, nanti saya akan bagikan buat teman-teman semua gambaran umum, template gambaran umum target audience yang bisa kalian isi untuk bisa diisi sesuai dengan personanya masing-masing. Jadi persona itu apa teman-teman semua? Persona itu adalah ilustrasi visual seseorang yang pengen kita targetkan. Orang itu sebenarnya manusia itu similar, oke? Manusia itu similar, tidak tidak mungkin sebeda itu gitu ya. Jadi biasanya setiap orang itu memiliki kelompoknya masing-masing berdasarkan sukunya, kemudian berdasarkan pekerjaannya, berdasarkan minatnya, berdasarkan gendernya, kebiasaannya. Nah, kalau di Meta Ads itu ada tools untuk membidik hal-hal seperti itu. Makanya
penentuan persona ini sangat penting untuk kita lakukan di awal, apalagi kalau kita baru mau konten ataupun mau bikin konten untuk diiklankan. Dari mulai rentang usia, karena rentang usia ini ngaruh. Berbicara dengan usia 20 sampai 30 tahun versus bicara orang dengan usia 31 tahun sampai 40 tahun itu beda narasi, beda cara bicara, beda generasi. As you know ya, kita ada generasi boomers, generasi X, millennials, Gen Z, Gen Z, Gen Alpha dan akan ada generasi-generasi berikutnya dan biasanya itu dibatasi dalam waktu 10 tahun. Maka kalian harus benar-benar punya clarity sebenarnya siapa yang mau kalian ajak bicara. Misal bedah hal tersebut dari umur, kemudian gender, status mereka, lokasi, masalah dan impian ya. Nah, status di sini bukan cuma menikah atau tidak menikah kan itu tidak relevan ya, tapi status di sini adalah lebih ke pekerjaan mereka atau kalian bisa bisa bidik status ini mereka itu punya skill atau kompetensi apa gitu. Jadi misalnya gendernya kalian ngerasa kayaknya ini target marketnya cewek cowok bisa deh. Tulis aja campur. Tinggal pilih apakah mau dominan cewek atau mau dominan cowok. Tapi kalau misalnya kita ngekonten itu kita tidak membidik sebenarnya. Narasi tersebut kalau ke cewek kita mau targetin lebih ke cewek, maka tone yang kita gunakan di dalam konten kita sebaiknya warnanya soft. Contoh kayak Yulia Balchun, ya kan, beliau membuat ilustrasinya itu membuat suasana di dalam account-nya tersebut sangat wanita sekali sambil memamerkan bentuk lekuknya yang luar biasa ya. Tapi kalau misalnya kalian mau bidiknya ke bapak-bapak, ke cowok-cowok, jadi gini, jangan cuman ngambil footage aja, tapi juga tentukan suasana. Kalau kalian notice banyak banget konten kreator yang membentuk suasana. Ada yang dibikin warm, ada yang dibikin black and white, dibikin retro, dan itu bisa kita bikin sesuka kita karena toolsnya udah dipermudah banget sama fitur aplikasi. Kemudian kalian tentukan mereka itu latar belakangnya apa, pekerjaannya apa, ataupun mereka punya kompetensinya apa. Misalnya kalian mau membidik para owner gym, bisa gitu. Atau kalian mau membidik para dokter misalnya. Kalian mau membidik ya pasiennya, bisa juga kayak gitu. Jadi kalian statusnya ditentukan dulu sama kalian. Siapa yang mau kalian bidik? Lokasinya bebas ya. Biasanya di langkah awal itu kalian bisa bikin broad dulu ke seluruh Indonesia. Kalau ini misalnya nanti kalian mau running iklan. Tapi kalau misalnya kalian baru sampai ke konten, daerah ini fungsinya untuk apa? Daerah ini fungsinya untuk membuat tata bahasa yang relevan karena budaya orang kota ya. Jadi contoh orang Sunda Kota Bandung sama orang Sunda Pangandaran itu jangan Pangandaran deh, orang Sunda Ciamis ya misalnya. Orang Sunda Kota Bandung bahasanya dimix. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Atau gaya kalau kalau kata kita orang ini mah anak budak sekarang mah loba gaya gitu. Misalnya kayak gitu contoh. Jadi intonasi pun bahkan aksen pun kayak saya kayak tadi gitu, even orang Sunda tapi kayak udah mulai agak kecampur-campur aksennya karena memang sudah multicultural. Sedangkan kalau misalnya kita ngomong Sunda yang agak melosok ya mungkin Sunda Subang, Sunda Ciamis atau Ciwidey atau kalau Ciwidey sih masih agak normal orang Sunda kebanyakan ya gitu atau Cianjur dan lain sebagainya. Mereka biasanya menggunakan tata bahasa yang lebih naturalnya Sunda gitu, istilahnya Sunda asli yang lebih luwes, yang lebih lemes. Nah, saya tuh melihat ada beberapa mungkin karena saya juga orang Sunda ya. Saya tuh ngelihat ada beberapa konten kreator contoh ada namanya Irma siapa gitu. Itu tuh
dia konten kreator dengan membidik ibu-ibu. Nah, bahasa Sundanya tuh bahasa Sunda yang dilucuin gitu. Nah, terus ada dilucuin kemudian bahasa Sundanya tapi dicampur-campur. Jadi kayak khas banget kayak bahasa Sunda orang Bandung. Nah, ada juga Emung yang kayaknya lebih agak ke pinggir. Dia pakai bahasa Sundanya tuh, dia tuh model kontennya tuh kayak ngomong sendiri. Terus dia pakai bahasa Sunda yang lebih lemes lagi, yang lebih luas lagi. Walaupun sama-sama kontennya sifatnya hiburan, tapi cara delivery-nya itu berbeda dan itu pengaruh gitu ya. Itu pengaruh banget karena itu akan menentukan dengan menggunakan bahasa Sunda murni, maka Anda hanya akan membidik orang-orang bahasa Sunda. Kalau Anda menggunakan bahasa ngapak murni, maka Anda hanya membidik audiens seputaran daerah-daerah atau wilayah ngapak ya kan yang menggunakan bahasa ngapak. Kemudian kalau kalian menggunakan bahasa Jawa lemes, kalian akan membidik daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah yang memang masih menggunakan bahasa lemes. Jadi narasi yang akan kita gunakan itu akan sangat berpengaruh. Contoh, kenapa ini penting? Misalnya Anda sebenarnya tujuannya adalah menjadi pelatih profesional untuk nge-gym misalnya, ya kan? Oh, saya adalah PT, saya mau jual jasa saya. Nah, supaya lebih mudah bertemu ya, gunakan pakai bahasa daerah setidaknya karena untuk bisa menggunakan bahasa daerah sehari-hari, saya udah banyak banget ngelihat konten kreator yang merantau ke Jakarta, mereka sudah berubah aksen, otomatis menggunakan bahasa Indonesia kayak saya persis, menggunakan bahasa Indonesia, tidak ada aksen, tidak ada intonasi, dan mereka juga tidak terlalu bisa menggunakan bahasa dan sudah pasti kalau Anda menggunakan bahasa Sunda, kalian cuma akan membidik area Jawa Barat. Nah, kalau misalnya kalian punya gym-nya di Cianjur, kayak contoh aja deh Pak Dedi di Lembur Pakuan gitu. Ya udah ngomongnya pakai bahasa Sunda. Ya ngumpulnya karena memang beliau sebagai Gubernur Jawa Barat, beliau berfokus untuk membidik warga masyarakat Jawa Barat. Beliau tidak cari translator untuk nge-editing bahasa yang mereka gunakan ke bahasa Indonesia karena memang beliau belum membidik ke seluruh Indonesia. Kebayang ya? Sampai sini kebayang ya? Jadi bahasa sangat ngaruh untuk menentukan siapa audiens yang mau kita bidik. Dan kalau kalian adalah personal trainer yang harapannya adalah lebih banyak kunjungan, gunakan bahasa wilayah kalian. Nah, kalau di Jakarta gimana? Pakai bahasa Indonesia kayak saya gitu. Kayak bahasa Indonesia kan kalau saya bahasa Indonesia hari-hari bukan bahasa Indonesia baku ya. Bahasa Indonesia hari-hari. Kalau kita lihat dari konten kreator yang domisili Surabaya sama yang domisili Jakarta, ya udah mereka menggunakan bahasa ada kalau misalnya yang di Surabaya ngomong ada re-nya, kalau yang di Jakarta guys atau mereka biasanya wah ini tuh enak banget guys ya kayak gitu atau misalnya kayak gua atau menggunakan bahasa gua atau bahasa lu yang sangat apa ya, mengisyaratkan bahwa mereka itu adalah orang kota Jakarta, seperti itu. Nah, dari situ kalian tinggal menentukan lagi, kalian mau bahas tentang topik apa. Pahami apa sih yang jadi masalah mereka. Misalnya nggak tahu hobi olahraga bisa jadi duit, itu contoh. Dan impiannya mereka itu apa? Misalnya mereka pengen bisa workout di rumah sendiri, atau pengen punya body goals tanpa punya PT, atau pengen apapun itu kalian bisa narasikan dalam bentuk konten. Ini amat sangat penting untuk dipahami karena bernarasi, berbahasa itu bisa menentukan siapa audiens yang akan hadir di dalam account dan konten kita. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, kalau kalian udah menentukan siapa yang mau kalian bidik, wilayahnya dari mana, kalian perhatikan perilaku mereka di sosial media seperti apa. Coba perhatikan komen. Ini jujur agak drain ya. Ngecek komentar itu cukup lumayan melelahkan, guys. Tapi kalian coba perhatikan, sebenarnya mereka tuh follow siapa sih? Mereka komen di topik apa aja, aktifnya di platform yang mana, di Instagram kah, di TikTok kah, di Facebook atau di mana gitu.
Dan kalian kalau misalnya pengen lebih mudah dicari, walaupun ini udah nggak terlalu begitu ngaruh ya, dan banyak juga konten kreator sorry aku mental. Sorry. Kita lanjut ya. Oke. Tadi aku mental, guys. Internetku hilang. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian kali ini memang agak melelahkan buat memperhatikan komen, tapi kalau kita mau tahu apa yang jadi kebutuhan mereka, kita wajib memperhatikan komen di akun-akun yang menurut saya engagement-nya cukup besar. Kalian tentukan dulu siapa persona atau siapa persona market kalian. Yang kedua, siapa kompetitor yang istilahnya memiliki relevansi audiens atau audiensnya nyambung nih sama produk yang mau kita jual. Kemudian kalian coba perhatikan komen-komennya, mereka itu butuhnya apa, dan kumpulkan ide-ide tersebut dari komen-komen yang udah kalian cari untuk dijadikan bahan narasi. Oke, nanti saya akan jelaskan di akhir. Kemudian berikutnya, pelajari perilaku mereka. Kalau bisa, teman-teman semua masuk ke dalam komunitas. Saya mau nanya dong teman-teman. Teman-teman ada ini enggak apa mental sampai mana mental? Oh, Kak Deli di Magelang ya. Oke. Teman-teman semua, aku mau nanya, ada join community nggak? Entah community group di Facebook, di Telegram, di WhatsApp. Ada ini nggak? Ada yang join komunitas? Coba komen. Ada? Ada? Oh, Bang Arin. Harus join community dulu. Cari komunitinya ya. Tapi ini sifatnya buat kita mempelajari ya. Kalian bisa cari di Facebook kayak komunitas diet sehat ya. Atau komunitas ibu-ibu fitness ya. Misalnya kayak gitu. Nah, kalian join ke community dulu. Tujuannya adalah untuk memperhatikan mereka itu berinteraksi untuk keresahan yang seperti apa. Perhatikan pertanyaan yang sering mereka tanya, keluhan yang suka mereka ulang-ulang, dan bahasa sehari-hari yang biasa mereka gunakan untuk kalian gunakan sebagai bahasa iklan saat nanti teman-teman semua sudah mulai membuat campaign. Teman-teman, iklan ini tidak harus pakai Meta Ads. Iklan ini bisa dibuat di dalam konten organik juga. Jadi narasi ini sangat penting untuk teman-teman semua lebih mudah terkoneksi dengan audiens kalian. Sampai sini paham ya? Oke. Intinya bahasanya disesuaikan sama orang-orang yang mau kalian bahas. Nah, ini yang tadi saya sudah sampaikan. Coba cek kompetitor kalian ngelakuin apa. Postingannya, kalian lihat style postingannya, tapi jangan fokus ke teknisnya. Kalian fokus ke bagaimana caranya mereka bernarasi, menjelaskan. Nanti itu akan menjadi contoh buat kalian untuk menentukan style seperti apa yang cocok buat kalian dalam konten. Intinya cari konten kreator, account atau brand yang jual produk yang similar,
perhatikan gaya kontennya, audiensnya, komentarnya, dan kalau kalian mau cari iklan, dari iklan kalian bisa pakai TikTok Creative Center buat cari tren konten yang lagi ramai di TikTok, dan kalian bisa menggunakan Meta Ads Library untuk cari iklan yang digunakan sama kompetitor kalian. Nah, kalau sudah semuanya, kalian buatlah persona versi kalian masing-masing. Terserah nih mau cewek, mau cowok. Intinya kalian dari data yang sudah kalian kumpulkan, jadikan itu seseorang yang akan kalian bidik. Buat nama untuk orang tersebut. Misal namanya Sari, umurnya 28 tahun, domisilinya di Bandung, statusnya karyawati. Dia punya masalah pengen punya body goals, tapi duitnya ngepas, nggak bisa bayar PT. Dan impiannya bisa dapetin 5-10 juta per bulan dari jualan produk digital supaya bisa nambahin biaya untuk bayar PT, membership gin, dan suplemen pendukung. Dan real food pendukung untuk body building. Intinya semua narasi dalam konten yang kalian bikin itu termasuk copywriting, desain, editing visual seperti yang tadi saya sudah jelaskan, itu harus ditunjukkan ke Sari. Misal gini, kenapa visual itu penting? Kalau visualnya itu bold, maka audiens yang girly ini kurang akan tertarik. Kan kalau di gym itu ceweknya itu ada yang maskulin banget, ada yang feminin banget ya. Biasanya kalau maskulin itu mamernya otot, kalau cewek-cewek gym yang maskulin biasanya rambut, jadi kayak agak sedikit nyaru antara cewek sama cowok gitu kalau cewek gym yang maskulin. Sedangkan kalau cewek gym yang feminin biasanya ya saya tidak perlu menjelaskan, tapi poinnya adalah bernarasi dengan dua audiens tersebut itu memiliki style yang berbeda, cara pendekatan yang berbeda, visual yang berbeda, kalimat yang berbeda. Di sini kalian akan paham setelah kalian praktek. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya dulu. Kesimpulannya, menurut kalian, menurut teman-teman semua, riset ini kenapa penting sebelum kita mulai ngonten? Biar apa teman-teman semua? Wah, mantap. Bu Yuni. Ini Bu Yuni apa Pak Yuni ya? Nah, oke, tepat sasaran Bang Ariel, keren sekali. Saat saya sering masuk ke konten kreator yang bahas tentang diet, workout, saya like mereka untuk narik follower, jangan di like doang, di komen. Apalagi kalau komennya rame. Kayak kemarin saya bikin komen di seramnya, saya cuma bertanya satu patah kata, yang komen sampai 20.000. Wow. Oke, ya riset ini penting supaya kalian bisa punya clarity bagaimana konten Anda akan bernarasi. Nah, narasi apa itu guys? Ada yang bisa jelasin sama saya ngomong narasi ada nanti nggak ngerti lagi narasi apa. Narasi itu apa ya? Bernarasi itu apa ya? Ada yang paham? Boleh teman-teman semua? Bernarasi itu apa ya guys? Bernarasi, penjelasan. Bernarasi itu bercerita, storytelling, menggunakan narasi, kata-kata, rangkai kata untuk berkomunikasi dengan audiens kita dengan tutur bahasa yang nyambung sama mereka. Seringkali kita tuh suka ngobrol, suka susah nyambung gitu ya, karena kita nggak tahu siapa yang kita ajak komunikasi. Bagus. Ini Bapak apa Ibu sih? Pak Yuni apa Bu Yuni ini? Oke, bagus, mantap. Jadi teman-teman poinnya dari yang tadi saya sampaikan adalah kalau teman-teman salah dalam menentukan siapa yang akan jadi target audiensnya, maka kontennya jadi kagak nyambung. Karena kalau kita salah bahasa, mereka tidak peduli sama kita. Dan kalau salah masalah, mereka nggak ngerasa butuh. Jadi supaya kita bisa membangun demand, kita harus bisa mengetahui apa sih yang jadi masalah dari audiens kita.
Tapi kalau misalnya teman-teman semua narasinya benar, kalian kenal siapa mereka, ngomong pakai bahasa mereka, dan ngasih solusi buat masalah mereka, mereka akan ngeklik, akan baca, akan simak, dan mudah-mudahan beli. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini mungkin sudah mulai coba konten, stuck, dan sudah bikin penawaran tapi belum ada penjualan, bisa jadi bukan produknya yang salah. Tapi teman-teman semua belum berkomunikasi dengan orang yang tepat karena orang akan membeli kalau mereka sudah percaya. Gitu ya. Ya, saya mau jelasin sedikit kalau yang namanya bangun audiens, mengumpulkan audiens ya. Saat kita bikin konten, tujuan kita itu membangun audiens, tapi kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung jualan, dibeli ya. Ini buku produk digital bagaimana caranya menurunkan berat badan. Nggak gitu. Kita nggak bisa ngepost sesuatu langsung kasih penawaran, cuman sekedar flexing tanpa kita memahami apa sih yang menjadi kebutuhannya mereka dan kita tuh perlu ngambil hatinya mereka. Walaupun secara teknis kita sebenarnya bermain dengan algoritma, tapi secara inti kita itu sebenarnya berurusan dengan manusia. Itu sih yang perlu teman-teman pahamin. Nah, jadi teman-teman semua, ini saya akan jelaskan 3 langkah awal untuk teman-teman bikin konten. Mulai dari awareness, consideration, sampai dengan conversion. Maksudnya apa? Saya jelasin satu-satu, silakan di chat. Di chat lagi, ditulis. Silakan ditulis ya. Awareness itu adalah konten untuk membangun kesadaran, membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu ya. Jadi kalian bikin konten untuk bikin orang notice, sekedar notice aja. Dan biasanya sesuatu caranya bikin orang notice itu kayak ibaratnya kita nyambit batu dengan menggunakan kata-kata. Gunakan kalimat yang nyakitin itu bukan, lu tolol, bukan seperti itu ya. Banyak yang kayak gitu sekarang. Kayak maaf. Tapi membuat orang sakit hati itu dengan kalimat yang sesuai dengan masalahnya gitu. Udah diet, intermittent fasting, tapi selesai diet berat badan naik lagi, itu pain, itu luka yang mereka rasakan. Kayak saya udah frustasi banget, udah nahan istilahnya udah puasa, udah kurangin makan, udah workout, udah melakukan ini berbulan-bulan, tapi badannya tuh yoyo gitu, entar turun, entar naik, entar turun, entar naik. Kayaknya tubuh tuh kayak nggak mau, apa ya, nggak nurut gitu ya, kita maunya kayak gimana. Nah, itu adalah rasa sakit yang dirasakan sama audiens kita. Nah, setelah, dengan kita nyambit batu dalam bentuk kata-kata, ya, itu akan membuat, "Ya lagi, gue banget," gitu. Ya, kalau kalian berhasil bikin orang ngerasa, "Ih, lagi gue banget." Makanya kan biasanya tuh hook itu kata-katanya, "Kalau kamu," nah, tapi saya nggak nyaranin ya, sekarang bisa bernarasi dengan cara kayak gimana pun, nggak harus kayak "Kalau kamu," nggak harus gitu, nggak harus langsung pointing orangnya, tapi bisa ngomong ke diri sendiri, "Aku nggak tahu masih mau lanjutin diet atau enggak, sebelum akhirnya aku tahu cara ini." Nah, contoh kayak gitu, bisa kayak gitu. Atau turun 20 kilo cuma dalam 2 bulan, dengan nerapin metode ini. Iya, "Halo guys, ini, adalah pengalaman aku." Nah, jadi gitu. Turun, nah itu tadi angle dari kata, dream yang dia inginkan. Tapi kalau misal kalian mau, pakai bahasa yang lebih nohok lagi, gunakan dari paid. Biasanya kita pakai dream itu untuk bidik audiens yang sudah agak kenal sama kita. Tapi kalau misalnya audiens atau audiens yang benar-benar belum kenal sama kita, disambit batu aja, disambit batu dengan kata-kata yang tajam. Udah diet bolak-balik badan masih segitu-gitu aja, celep gitu, kayak gitu ya. Kalian ngerti lah rasa sakit yang mereka rasakan kayak gimana. Nah, kalau kalian sudah berhasil membuat mereka attract, ceritakan. Nah, bernarasilah. Dan ini bukan, saya nggak bahas tentang satu konten. Tapi narasi ini kalian bisa bedah dan bisa trial error di beberapa konten, oke? Nah, di poin yang kedua, kalian sampaikan solusinya.
puasa intermittent fasting, nggak makan dari pagi ketemu pagi ya, misalnya kayak gitu, nggak makan dari pagi, nggak ketemu pagi, dapat lapar doang, kurusnya enggak. Kalau kayak gini, kapan kita bisa dapetin body goals? Padahal kalau misalnya kalian menggunakan metode ini, kalian bisa istilahnya nurunin berat badan tanpa kelaparan, tanpa rasa sakit, tanpa rasa capek, dan tanpa obat apalagi suplemen. Cukup melakukan XXX, berat badan kalian akan turun dan metabolisme kalian bisa sembuh. Itu contoh, tapi itu bahasa iklan banget. Kalian bisa bernarasi dengan storytelling yang lebih smooth dan lebih sopan lagi. Saya di sini cuman memberikan sampel aja. Dan terakhir, kalau kalian mau membuat mereka convert, ini awareness content, ini tuh kontennya masing-masing ya. Ada awareness content, ada consideration content, ada conversion content. Nah, conversion content itu adalah kalian membuat konten untuk, buat kalian yang penasaran bagaimana caranya menghasilkan uang dari hobi olahraga, kalian komen aja kreator, saya akan bagikan infonya ke DM kalian, oke? Nah, kebayang ya. Nah, sekarang kita akan latihan langkah-langkah membuat copywriting. Caranya gimana? Yang pertama itu adalah kita akan membahas mulai dari topik rasa sakit yang tadi saya udah sebutin. Kita lempar batu dalam bentuk rasa sakit yang mereka rasakan gara-gara effort yang mereka udah lakukan. Kalian bisa cari di portal berita, di sini ada ngebahas soal saya tadi udah bilang ya, rasa sakit itu adalah sesuatu yang tidak disukai, sedangkan rasa dream itu adalah sesuatu yang mereka inginkan. Di sini ada 2 berita. Dari harian Mercusuar di sini membahas tentang Menkes ingatkan bahaya obesitas. Ini bahasa formal, tapi kalian bisa cari sumber data. Misal, setiap tahun setiap tahun penderita obesitas terus bertambah. Hal ini disebabkan karena kalian bisa bikin dalam bentuk narasi berita atau kalian bisa bentuk dalam narasi storytelling. Nah, kalau tadi saya udah bilang, kalau misalnya audiensnya ini sudah agak kenal sama kalian, kalian bisa pakai contoh ya kayak pakai authority-nya Yulia Balsyun atau Tia Aristia ya. Ini ada beritanya gitu tentang bagaimana mereka punya body goals. Mereka itu memang punya dream body yang diinginkan sama banyak orang ya guys ya. Nah, rumusnya adalah gunakan rumus siapa, masalah, dan emosi. Intinya contohnya kayak gini, kegentutan bukan cuma penyebab kematian, tapi juga menutupi kecantikan, oke? Jadi kalian dalemin keresahan Engel. Kebetulan kita punya salah satu peserta fit creator juga yang namanya Iva, yang berhasil nurunin berat badan. Itu visually banget sih gitu. Apalagi Iva, saya tuh suka banget sama Iva karena suaranya atau tone nada suaranya tuh enak banget. Jadi untuk voice over dia bagus banget ya. Dan Iva itu storyteller handal sih. Itu kayak bakat sih menurut saya. Nah, Iva ini cerita gitu, dari bentuk badan aku segini jadi segini. Aku ini semua berkat latihan yang berat banget. Ini ada salah satu konten beliau yang cukup viral. Dia tuh yang viral sampai 2 juta views tuh sebenarnya banyak, nggak cuma 1-2 biji. Ada yang ratusan ribu, ada yang berapa ribu. Pas dia ini latihan kaki gitu. Gimana dia capek banget karena nge-push banget kakinya itu supaya badannya tuh biar kebentuk di bagian paha gitu ya teman-teman, paha, bokong, dan lain-lainnya lah. Saya nggak terlalu paham. Tapi intinya Iva ini bisa bernarasi, bercerita tentang perubahan yang dialami sama dia dan akhirnya bisa mengumpulkan audiens. Makanya Iva sekarang sudah menjadi salah satu orang yang diberikan penawaran untuk dijadikan brand ambassador. Bukan brand ambassador, endorse
dari salah satu brand sportwear, dan dia ditawari untuk istilahnya mempromosikan produknya gitu. Nah, di sini ada 2 jenis konten. Di sebelah kiri ini adalah postingan berita yang sifatnya tuh cuma informasi tapi nggak ada gimana-gimana. Nah, ini nih yang tadi saya bilang, sesuatu yang tajam menusuk sakit hati ya. Pengen cantik, ya hidup sehat. Nyesek banget. Konten yang nggak cuma ngasih informasi tapi juga kasih solusi. Jadi kalau misalnya ibaratnya kalau misalnya kita bikin postingan, tadi kan saya bilang di awal postingan tanpa konteks ya. Jadi kalau misalnya kita kasih yang tadi di gambar kiri, itu orang bakalan berpikir gini, "Oke, gue paham kalau misalnya kita pengen, cantik, kita harus hidup sehat, terus gue harus gimana?" Gitu loh. Gimana caranya? Terus gue harus ngapain? Jadi kata cantik ini adalah kata kunci yang digunakan, yang bisa digunakan untuk di-deliver di dalam konten. Sampai sini kebayang? Bapak-bapak, ibu-ibu? Wah, cakep Bang Erwin, tapi agak hati-hati sama bapak-bapak itu. Tapi kalian udah kebayang ya, intinya seperti itu. Kalian bisa cek IPA juga. Nah, saya akan kasih kalian rumus yang paling sederhana dalam membuat copywriting. Tapi sebelum kalian menggunakan copywriting ini, oke, sebelum kalian pakai copywriting ini, kalian harus bisa bikin narasi. Narasi itu kayak kalian nulis artikel panjang, kayak curhat di apa namanya di buku diary ya, para milenial tahu apa itu diary. Contohnya gini, sampaikan keresahan kalian atau kesadaran kalian tentang orang-orang, misalnya produknya adalah feed creator ya, terus kalian mau membahas tentang pentingnya ngonten gitu, pentingnya ngonten di masa-masa seperti sekarang ini gitu. Kayak lu kalau nggak ngonten, lu bukan siapa-siapa. Zaman sekarang tuh suka nggak suka harus kayak begitu. Kalau lu nggak ngonten, lu bukan siapa-siapa. Kita pakai aja konten tentang apa namanya, konten tentang, pentingnya konten. Terus kita bernarasi dulu. Gue sebagai salah satu pemilik, gym di kota Jember misal, atau pemilik gym di kota manapun ya terserah kalian, merasa kalau susah banget ya zaman sekarang nyari, member. Gue udah siapin fasilitas yang lengkap, promo yang luar biasa, tapi kenapa ya kok kenapa ya kok gym gue masih sepi? Padahal gue tiap hari udah sebar brosur, udah bagi-bagi informasi, gue udah ngepost juga, tapi nggak ada engagement. Seolah-olah kayak mereka tuh nggak tertarik sama gue. Akhirnya gue ikut Fit Creator, diajarin sama Coach Alfian, gue jadi sadar kesalahan gue. Ternyata teknik narasi gue salah, ini gue salah, itu gue salah. Cerita aja sampai ini sampai tulisan kalian panjang sudah beres, baru kalian ambil benang merah dari narasi tersebut, dilingkarin, lingkarin, kata kuncinya saja, kemudian dipilih dari mulai pain, dream, dan solusi. Oke, tadi kita tulis ya, pain-nya itu adalah gym-nya sepi. Tulis, buka gym buat tambahan penghasilan, malah jadi pengeluaran tambahan. Udah pain banget itu ya, kurang pain apa tuh ya kan, dream-nya. Padahal harapannya buka gym biar hemat. Selain punya tempat gym pribadi yang kita bisa pakai tanpa bayar, kita juga bisa dapetin bisa dapetin income tambahan dari orang-orang atau dari member yang datang. Realita tidak semanis itu, Ferguso ya kan. Ternyata tidak semudah itu mendapatkan member baru. Ternyata setelah mengikuti Fit Creator Planner, saya baru sadar ada 3 kesalahan yang saya lakukan ya. Saya tidak membuat konten dengan baik, saya tidak masif membuat konten, dan konten yang saya buat tidak jelas. Untungnya, kasih solusi, untungnya ada program dari seorang expert fitness
yang bisa ngasilin ratusan juta sebulan dari konten. Nah, kalian bernarasinya 3 itu, tapi hasil tersebut akan kalian dapatkan dari tulisan panjang yang kalian bikin. Nanti saya akan kasih template-nya. Nah, yang kedua, setelah kalian sudah ngerti cara bernarasi, kemudian kalian bikin copywriting berdasarkan rumus yang tadi saya kasih, kalian buatlah visual yang menarik seperti ini. Kalian bisa bikin video seperti ini, atau kalian bisa bikin single posting kayak gini. Nah, kalian tinggal tentukan saja. Kalian coba aja mau pakai yang tadi, yang video tadi tuh voice over. Nah, video itu bisa macam-macam formatnya. Ada running text, ada voice over, ada talking head, dan lain sebagainya. Bahkan ada ngomong sama diri sendiri, tapi kita seolah-olah jadi banyak tokoh gitu. Tinggal mana aja, kumaha kalian aja, terserah yang sekuatnya kalian bikin bikin ini editing videonya. Tinggal di trial aja semuanya, karena kalian pasti tahu yang namanya hasil itu adalah berdasarkan jam terbang. Dan yang terakhir itu jangan lupa dipasangkan yang namanya call to action. Jangan cuma ngomong klik link di bawah, tapi bilang komen ya, boleh ngomong join, boleh ngomong komen webinar sekarang, saya akan bagikan linknya di DM kalian sekarang. Nah, sekarang saya akan bahas bagaimana cara ubah overthinking jadi posting. Oke, kalian udah paham soal bernarasi, tadi saya udah jelaskan. Nah, tapi siapa di sini coba ngaku yang suka ngerasa stuck? Coba jujur. Ayo jujur, siapa di sini yang suka ngerasa kontennya stuck? Bang Aril. Keren nih Bang Aril, semangatnya luar biasa. Oke, Bang Abdan, Bang Erwin. Ya, gini, teman-teman, kenapa saya suruh kalian bikin postingannya rajin? Boro-boro bikin postingan, overthinking yang ada. Nah, teman-teman, overthinking itu adalah dari pikiran kita yang tumpang tindih. Jangan salah, saya juga suka overthinking. Ada kekhawatiran gak ada yang respon, gak pede sama diri sendiri, bingung mau mulai dari mana, terus mikirin harus sempurna, apalagi orang-orang gym biasanya itu cukup perfeksionis ya. Jadi kayak kalau nggak perfect tuh nggak puas gitu. Ada sesuatu dari dalam diri. Makanya bernarasi, makanya kayak curhat dulu. Ambil kertas HVS, tulis semua yang mau kalian bahas di dalam kertas tersebut, kemudian baru rangkai menjadi copywriting seperti yang tadi sudah saya ajarkan. Nah, jadi saya mau kasih tahu sama teman-teman semua, overthinking itu bukan karena kita nggak bisa, tapi karena nggak tahu cara sederhananya. Overthinking itu adalah namanya, kalau bahasa saya namanya overcomplicated things ya. Saya pribadi pun karakternya seperti itu. Saya tuh kayak ingin banget melakukan yang terbaik, tapi akhirnya saya sadar kalau kita ini manusia ada keterbatasan, dan akhirnya cara yang terbaik dan terefisien itu adalah dengan menyederhanakan materinya. Nah, jadi teman-teman semua, saya mau bantu teman-teman biar overthinking ini berubah jadi aksi. Caranya gampang, saya akan kasih kalian template mulai dari ide yang kecil dulu, jangan mikir bagus berhasil apalagi viral. Kemudian bernarasi dulu, tuliskan dengan bebas dan jujur di selembar kertas tanpa berpikir tentang benar dan salah. Kemudian connect the dot dengan melingkari yang menurut kalian menjadi pain atau jadi sumber masalah dan harapan yang diinginkan, dan narasikan solusi itu diarahkan ke Fit Creator Planner, ke produk atau ke produk yang sudah kalian bikin. Habis itu nanti di saat kalian bikin konten, fokusnya jangan langsung ke visual dulu. Materi itu kita akan bagikan ke teman-teman semua, tapi fokusnya ke pesan yang pengen teman-teman narasikan. Oke? Nah, intinya konten itu bukan cuma soal bakat, tapi soal latihan menyampaikan pikiran, ide kalian. Kalian bernarasi tentang pemahaman kalian. Dan ini yang jarang sekali orang di luar sana itu jabarkan atau jelaskan.
Nah, intinya bernarasi dulu, jualannya nanti. Kalian bikin konten sama dengan menarasikan pikiran. Bikin konten ini bukan soal jago nulis, tapi soal jujur bercerita. Nah, sekarang saya mau bahas soal step-step membuat narasinya tuh kayak gimana. Yang pertama, kalian ambil selembar kertas, ditumpahin dulu semua pemikiran kalian, dituangkan dulu kayak tadi saya ngomong. Nggak usah buru-buru langsung mikirin jualan. Di awal kita bangun audiens dulu, bangun atensi dulu, bangun engagement dulu. Kumpulkan kata kunci dalam bentuk rasa, hasil, perubahan. Cara bikin kata kunci gimana? Dibulat-bulatkan dari yang kalian tulis. Jadi awalnya itu saya saya ngerasa kurang ada pengetahuan tentang bikin konten. Oh, ternyata ini dibulet-buletin. Oke, terus baru mikir kreatif. Nanti baru mikir kreatif. Setelah kalian sudah kumpulin kata kunci, baru nanti kata kunci tersebut dirubah jadi pesan konten. Karena di dalam di dalam copywriting itu sebenarnya intinya ada di kata kunci tersebut. Apa inti pesan yang ingin kalian sampaikan? Udah itu doang. Oke, jadi kita start dulu dari ide, kemudian bernarasi, buatlah cerita versi kalian masing-masing, buatlah kumpulkan inti pesan yang kalian ingin sampaikan dalam bentuk konten untuk dijadikan apa? Dijadikan konten keyword. Habis itu baru tulis copywriting berdasarkan rumus yang tadi saya udah ajarin. Bikin versi kalian, bukan versi teman-teman semua, ceritain aja pengalaman join Feed Creator itu kayak gimana, dan ceritain gimana sih bercerita tentang Feed Creator itu kayak gimana. Coba dijawab deh teman-teman semua, bantu saya ya. Apa alasan teman-teman semua memutuskan untuk bergabung dengan Feed Creator? Saya nggak pernah buat konten. Semangat Pak, kita lagi latihan ini. Oke. Coba Kak, teman-teman semua, alasan kalian memutuskan untuk gabung di Feed Creator. Pak Yuni atau Bu Yuni? Oke. Ayo teman-teman semua boleh komen supaya mahir membuat konten dan dapat cuan. Mantap. Oke, ditulis aja nanti. Nanti ditulis dulu kenapa kalian gabung. Nah, di awal kalian mikirin apa? Ya kan? Wah, kayaknya menarik nih. Setelah bergabung, apa yang paling kalian rasakan saat bergabung? Nah, di sini di program ini kalian bertemu dengan banyak mentor ya kan. Dalam 10 hari live bootcamp kalian langsung praktek. Apa sih rasa yang kalian bawa dari perjalanan ini? Kalau misalnya Feed Creator itu adalah rasanya tuh kayak gimana? Suara saya kresek-kresek nggak ya teman-teman? Belajar diet sampai cuan untuk rubah kepribadian mindset serta uang. Oke, kebayang ya teman-teman? Nah, habis itu teman-teman semua kembangin lagi. Yang kalian pelajari selama 10 hari apa aja? Perubahan yang kalian rasakan setelah ikut Feed Creator itu apa aja? Apa manfaat yang kamu rasakan dari program Feed Creator? Itu semua dijabarkan. Saya akan bantu teman-teman semua untuk bernarasi dalam bentuk template. Jadi kalau misalnya cerita Feed Creator ini adalah film nih, kita latihan judul dulu. Nih, misalnya teman-teman adalah tokoh utamanya, kemudian teman-teman semua lagi mau jadi tokoh utama. Kalau Feed Creator ini adalah film, maka judulnya itu adalah apa teman-teman semua? Coba kasih tahu saya. Kira-kira judul yang mau kalian buat apa? Sebentar ya, saya mau ulang share screen. Coba teman-teman komen dong, diisi di fitur chat, kalian mau bikin judulnya apa? Apakah kalian mau bikin cerita sukses cerita sukses apa gitu? Boleh komen dong teman-teman. Bang Aril, boleh komen. Kira-kira kalian mau narasinya tentang apa nih?
Oke. Agak ini ya, belajar jadi banyak bisa. Belajar diet sambil dapet cuan. Oke. Ayo yang lain mana? Cuan olahraga. Judul film. Realita konten fit creator. Apalagi? Kira-kira kita bisa bernarasi tentang apa? Cerita cuanku lewat olahraga. Perut ramping, tampilan oke. Mantap. Lanjut. Si kurus jadi estetik. Oke. Ini saya backgroundnya ganti dulu kali ya. Nah, saya ini tadi. Si kurus jadi estetik. Asik. Ya. Nah, kalian jabarkan kepuasan yang dirasakan, seru atau menarik selama yang kalian rasakan di kelas, harapan yang tumbuh setelah ikut Fit Creator itu detailkan gitu. Intinya kalian harus menarasikan sesuatu yang ingin kalian kasih tahu ke seluruh dunia tentang apa itu Fit Creator. Kalau kalian mau jadi afiliatnya Fit Creator. Ceritakan kebaikan yang kalian temukan di program ini, apa hal yang kalian nggak sangka akan kalian dapatkan, apa yang beda dari Fit Creator dibanding sama program lain, dan kalau harus rekomendasikan Fit Creator ke sahabat kalian, kamu bakal bilang apa gitu ya. Nah, sekarang saya akan bantu kalian untuk bikin kerangka berpikir untuk ngeluapin ide dan emosi. Asik. Nah, ini nanti jadikan cerita kalian jadi copywriting, tapi harus bernarasi dulu, oke? Di sini ada penjabarannya, mulai dari hal yang kalian nggak sangka setelah gabung, perbedaan Fit Creator dengan program lain, transformasi sebelum dan sesudah gabung Fit Creator, emosi dan insight yang paling berharga, 3 manfaat utama Fit Creator versi kalian, dan 3 keuntungan gabung Fit Creator untuk orang lain. Nah, supaya kalian nggak bingung, saya sudah siapkan dalam bentuk template yang nanti akan dibagikan sama tim saya di grup ya, teman-teman semua. Oke, nanti teman-teman semua jangan request edit. Di sini kan ada request edit nih, tunggu sebentar ya. Lagi ngelot. Money Fit Journey, wis cakep Bang Aril. Cakep. Money and Fit Journey, itu cakep sih buat judul. Oke, nah teman-teman semua, ini ada template-nya sudah saya siapkan. Teman-teman tinggal klik aja di sini, kemudian make a copy. Jangan request edit. Oke, sekali lagi, jangan request edit. Download boleh, di copy boleh. Yang ini jangan dipencet ya. Jangan request edit, oke? Tulis judulnya tadi yang siapa namanya Bang Aril, Money and Fit Journey. Tulislah di sini, Money and Fit Journey. Tulis alasan awal tertarik karena di program ini menjanjikan cara cuan dari konten. Kekhawatiran saya sebelum gabung, saya pikir ini bakalan self learning. Ternyata di sini, tapi setelah ikut saya sadar ternyata di sini beneran dibimbing. Program Fit Creator menurut saya fungsinya apa? Tujuannya apa? Fungsinya adalah untuk membantu kita memulai bikin konten bahkan untuk pemula. Tujuannya adalah untuk melatih dan memberikan pemahaman buat kita. Manfaatnya apa? Kalian jabarkan sendiri. Kalau saya ngisi berarti saya yang kasih kalian jawaban. Di sini ada detailnya, apa saja yang harus kalian isi. Kalian tinggal isi saja sampai sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, dan apa namanya, dan template ini fungsinya adalah untuk kalian memahami produk yang akan kalian jual. Begitu ceritanya. Bisa langsung dikerjakan, besok dikumpulkan, nanti akan diinfokan sama admin. Oke, sekian untuk materi hari ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, teman-teman ada yang mau nanya? Bapak Yuni, aku nggak notice. Pak Yuni ini yang pelari ya, yang dapat medali ya. Keren sekali. Oke, ada yang mau tanya jawab? Bang Aril ada yang mau ditanya?
Masa sih? Oh bukan, Pak Yuni ininya apa Pak? Ininya apa namanya? Background olahraganya. Oke, tapi keren ya. Untuk template tadi nanti di dalam ini di dalam grup Binaraga. Keren sekali. Keren sekali, Pak. Oke, oke. Kak Neti, ketika si paling olahraga menemukan jalan cuannya. Ini kayak judul ini ya, Dracin. Oke, ada yang mau nanya? Merubah mindset. Oke, ya udah. Kalau gitu teman-teman semua, saya ulang ya. Materi ini nanti di-share sama tim saya dan rekamannya besok baru akan di-upload dan di-share ke grup. Tugasnya, templates-nya juga akan di-share di grup. Kalian tinggal tunggu aja di grup. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa lanjut nanti ke grup. Paling segitu aja dari saya, Diah Gomay. Dari teman-teman, masih ada yang mau ditanya? Atau sudah cukup? Kalau masih belum jelas, nanti rekamannya boleh ditonton ulang. Oke ya? Kak, cara nambah follower IG ada tipsnya. Cara nambah follower IG itu sebenarnya gini ya, teman-teman. Penting banget di ujung dari konten kalian itu ditambahkan CTA buat kalian. Kalian bisa cek salah satu konten kreator namanya Eva Alicia atau Ftesa yang bikin kontennya itu cukup masif ya dan cukup narik audiens. Tapi yang bikin mereka bisa dapetin 1,3 juta follower itu adalah kalau kalian suka ditampar dengan kakak perempuan seperti ini, kalian wajib follow biar kalian nggak ketinggalan info selanjutnya. Jadi Kak Suprasta, kalau misalnya mau nambahin follower, jangan lupa di akhir konten itu harus ditambahkan CTA follow supaya kalian bisa dapat tambahan follower. Nah, karena di Instagram itu banyak warga TikTok yang pindah, mereka itu suka lupa nambahin CTA. Jadi yang berhasil grow di akun-akun Instagram itu adalah orang-orang yang menambahkan CTA di akhir kontennya. Jadi kalau di awal-awal jangan lupa pastikan kalian juga punya ciri khas. Buat kalian yang pengen dapetin tips Oke, kalau gitu saya tutup webinar malam hari ini. Sorry tadi aku disconnected. Boleh kita terima kasih buat teman-teman yang hadir. Saya mohon maaf tadi saya mental lagi sekali lagi, tapi sampai jumpa lagi di materi lainnya. Bye bye. Thank you semuanya. Makasih.